Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubah. Di sini bab menerangkan taubah, fadilahnya taubah. Qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat adalah wajib dari semua dosa. Jadi mentobati semua dosa ini adalah wajib. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah. Bila mana maksiat itu di antara hamba dan di antara Allah. Seorang hamba dengan Allah ada dosa, meninggalkan sholat dan sebagainya. La tata'allaqu bi haqqi adamiyyin, tidak berhubungan dengan hak Adam. Falaha salah satu syurut, maka baginya ada 3 syarat untuk bertaubat. Taubatnya ada 3 syarat. Ahaduhuma ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Pertama, dia lepaskan diri dari maksiat. Sudah melepaskan diri dari maksiat, menghentikan maksiatnya. Kalau belum berhenti, ya namanya tidak taubat. Wasani ayyang dama ala fi'liha. Yang kedua, dia menyesal. Ayyang dama, dia menyesal ala fi'liha, atas perbuatan maksiyah. Kalau dia tidak ada penyesalan dalam hati, ya namanya belum taubat. Itu pasti akan mengulang lagi. Istirahat maksiat. Kalau menyesal itu kapok artinya. Menyesal dah kapok. Wasali sudah yang ketiga, ayak zima, hendaknya dia berniat, niat kukuh, Allah ya'uda, untuk kembali ilaiha, kepada maksiat, abadan, selamanya. Niat yang kokoh, yang kenceng betul, tidak akan kembali kepada maksiatnya lagi. Fa'in fukita, bila mana tidak ada salah satu dari 3 persyaratan tadi tidak dipenuhi, lam tasihha, maka tidak sah taubatuhu, tobat dia, tobatnya. Meninggalkan, menyesali, niat sungguh-sungguh, tidak akan mengulanginya lagi sampai akhir hayat. Faingkat bila mana ada al-maksiyatu, maksiat, tata'allaku, berhubungan bi'adamiyin, dengan anak Adam, dengan manusia. Fasyurutuha, maka syarat tobatnya arba'atun, ada 4. Hadhihi salah satu, yaitu syarat 3 ini. Dan tambah lagi yang 1, wa iyyabro'a, dan supaya dia bebersih min haqqi sahibiha, dari haknya saudaranya. Dia harus bebersih dari hak saudaranya. Caranya, fa in kana bila mana hak itu malan berupa harta, au nahwa, atau semacamnya harta, raddahu ilaihi, maka dia mengembalikan harta itu. Kembalikan, pengambil atau apa, wasop, maka dikembalikan dulu. Wa in kana bila mana maksiat itu berarti hadda qadzafin, yaitu had qadzaf, menuduh orang berzina padahal dia tidak seorang berzina. Wa nahwahu, dan semacam qadzaf. Makkanahu, maka dia menyediakan dirinya minhu, dari saudaranya, untuk dibalas atau untuk dikisos, untuk dibalas. Aw talaba afwahu, atau minta maaf kepada orang yang dituduh zina tadi. Wa in kana bila mana adanya maksiat, ghibatan, suatu ghibah, ngerasani, istahallahu, maka dia minta halalnya minha, dari ghibahnya tadi. Wa yajibu, dan wajib ayatu, bahwa seseorang bertaubat min jami'i dzunubi, dari semua dosa. Taubat itu wajib mentobati semua dosa. Tetapi
Fa in taba bila mana dia tobat min ba'dha dari sebagian dosa, sah juga tobatnya. Tapi dia masih belum melakukan kewajiban untuk mentobahi semua dosanya. Inda alil hakim, menurut ahlul haq, orang yang benar. Min dzalika dzambi, sah min dzalika, sah tobatnya min dzalika dzambi, dari dosa itu. Tobatnya itu hanya 10, maksiatnya 10. Ini yang tak tobati 9 saja. Saya kasih 1 belum tak tobati. Seumpama dia bilang seperti itu sah, tapi dia itu tidak melakukan kewajiban, karena kewajiban seseorang muslim itu mentobati semua dosa-dosanya. Waqad tadhaharat, dan sungguh telah saling kuat menguatkan dalailul kitab, dalil-dalilnya kitab, was sunnati, dan hadis, wa ijma'ul ummati, dan ijma' umat, ala wujubit taubati, atas wajibnya tobat dari semua dosa. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan tobatlah kalian semua, ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum, semoga kalian tuflihun, jadi orang-orang yang sukses, beruntung. Waqalat, berfirman Allah Ta'ala, istaghfiru, tobatlah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian, summa tubu, istaghfiru, mintalah ampun kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, summa tubu, kemudian tobatlah kalian, ilaihi, kepada Rabb. Waqala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, tobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuhan, dengan taubat yang baik, yang tidak kembali lagi kepada maksiat. Nasuh, tidak kembali sekali kepada maksiat. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, ini sungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh minta ampun kepada Allah, wa atubu, dan bertaubat ilahi, kepada Allah, fil yawmi, di dalam sehari, aksara, lebih banyak, min sab'i marratan, daripada 70 kali. Rawahul Bukhari. Wa 'anil Aghar bin Yasar, dari Aghar, wa 'anil Aghar bin Yasar, dari Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Aghar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai para manusia, tubu, tobatlah kalian, illahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepada Allah, fa inni, maka sungguhnya aku atubu, bertaubat, fil yaumi mi'ata marratin, di dalam sehari 100 kali. Rawahu Muslim. Nabi aja itu orang suci yang tidak pernah melakukan dosa, taubatnya itu 100 kali di dalam sehari. Baju putih selalu saja akan dibersihkan dan dicuci. Walaupun ada 1 titik hitam begitu saja, maka akan dicuci. Tapi baju hitam dibiarkan saja, tidak nampak kotor. Nah, hati putih bersih, maka dia akan selalu dibersihkan dengan bertaubat. Kalau hati sudah hitam legam, perasaannya nggak pernah punya dosa. Nih manusia. Nah, Nabi ini orang yang putih bersih begitu, hatinya bersih, jiwanya bersih, maka beliau itu selalu membersih-bersih diri. Walaupun tidak kotor, selalu dibersihkan. Rumah yang selalu bersih adalah rumah yang selalu disapu, dibersihkan, walaupun tidak ada kotorannya. Tapi rumah itu akan kotor bila mana hanya dibersihkan kalau sudah numpuk sampahnya. Itu akan selalu kotor. Pengen tahu seperti apa?
komplekmu itu loh. Nah, kalau kalian itu malas membersihkan sampai numpuk-numpuk, akhirnya di komplekmu itu kotor semuanya. Tapi kalau setiap kali mesti disapu, nggak ada debu saja disapu, ya ini ada debu-debu yang tidak nampak. Nah, kita ini juga begitu itu. Ada dosa-dosa yang tidak nampak, yang mestinya kita ini selalu tobati, terus dibersihkan hati jiwa kita ini. Akhirnya jadi betul bersih. Makin bersih jiwa kita, diri kita ini, maka juga kita itu makin nyaman untuk dibuat sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah. Tubuh itu makin kotor, ya makin tidak dapat dibuat untuk sowan kepada Allah, berzikir kepada Allah. Rumah yang bersih semuanya akan nyaman. Yang tinggal nyaman, tamunya nyaman, yang duduk nyaman, yang tidur nyaman. Rumah yang kotor, yang tinggal itu gak nyaman, yang tamunya tidak nyaman, semuanya serba tidak nyaman. Lah seperti itulah gambarannya. Jiwa itu juga seperti itu. Jiwa yang bersih itu juga jadi nyaman semuanya. Berkumpul dengan perkara orang-orang yang bersih jiwanya nyaman. Berkumpul dengan para nabi juga bisa. Tapi kalau jiwa yang kotor tidak akan bisa kumpul dengan orang-orang yang bersih, para nabi, para rasul. Wa Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Anas bin Malik, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallah, sungguh Allah afrahu, lebih berbahagia fi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, min ahadikum, daripada salah satu kalian." Sebahagia, senang Allah itu mendengar taubatnya seorang hamba yang sedang taubat. Kenapa? Allah ini adalah rajanya raja. Allah ini adalah pencipta alam semesta, yang mempunyai alam semesta. Maka bila mana hamba itu minta ampun, itu hakikatnya hamba ini adalah mengagungkan Allah seagung-agungnya. Kalau hamba ini tidak mau minta ampun, itu sepertinya hamba itu tidak melihat Allah. Nah, makanya itulah para pembantu raja setiap mau ngomong saja mesti akan dia berkata, "Ampun Tuan, saya usul begini. Ampun Tuan, nyuwun sewu niki wedang kopi nih." Nyuwun sewu, semua nyuwun sewu, ampun. Kenapa? Nah, itu akan meridhokan tuannya. Akan meridhokan tuannya. Dengan kata maaf, tuan itu akan ridho. Dan juga kalau hamba itu selalu minta maaf kepada Allah, maka Allah akan tambah ridho, tambah senang kepada hamba. Punya dosa ataupun tidak punya dosa, itu, maka Allah akan senang kepada hamba. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad SAW taubatnya sampai 100 kali lebih dalam sehari. Nah, itulah amalannya orang yang dicintai oleh Allah. Min ahadikum, daripada salah satu kalian, saqata, yang jatuh ala ba'irihi, atas untanya, faqad adallahu, dan sungguh untanya telah meninggalkan dia, fi ardin falatin, di bumi yang luas, kering kerontang, tidak ada tumbuhan, padang pasir. Muttafaqun alaih. Kemudian ditemukan kembali, saking senengnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Terusannya seperti itu, seperti hadis ini. Saking senengnya, Allah lebih seneng daripada senengnya hamba yang sudah putus asa, kemudian datang harapan kembali, seperti itu. Oh, keliru. Ini langsung ketemu. Allah sungguhnya afrahu, lebih bahagia bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya,
min ahadikum dari salah satu kalian saqata yang dia menemukan di sini maknanya. Saqata yang dia menemukan, wong saqata kok ala itu apa itu? Ternyata maksudnya adalah bermakna menemukan. Saqata yang dia menemukan, saqata itu saqata nadaruhu ala ba'irihi sedengane. Saqata maka dia menemukan ala ba'irihi ontanya. Menemukan ontanya. Waqad adallahu dan sungguh telah meninggalkan ontanya, dan adallahu sungguh ontanya telah meninggalkan dia fi ardin falatin di bumi yang luas yang kering kerontang muttafaqun alaih. Ya Allah. Wa fi riwayatin Muslim, Allah yang sungguh Allah asyaddu lebih bahagia farahan, lebih asyaddu farahan lebih bahagia, lebih senang bi taubati abdihi dengan taubatnya hambanya, khina yatubu ketika taubatnya bertaubat ilahi kepadanya, min ahadikum daripada salah satu kalian, karena yang adanya salah satu kalian ala rakhilatihi atas kendaraannya bi ardin falatin di bumi yang luas yang kering. Bang falatat maka lepas kendaraannya rakhilahnya minhu darinya, wa alaiha dan di atas rakhilah ta'amuhu makanannya, wa syarabuhu dan minumannya, fa'isa maka dia putus asa minha dari mencari kendaraannya, dan juga putus asa dari hidup, sudah habis, nggak ada makanan, nggak ada minum, nggak ada kendaraan di padang pasir. Fa'ata maka dia mendatangi syajaratan satu pohon, fadza'a maka dia tidur fi dhilliha di bawahnya pohon. Waqad ayasa dan sungguh dia telah putus asa min rakhilatihi dari menemukan kendaraannya. Wa bainama huwa maka di waktu dia kadzalika seperti itu keadaannya, idza huwa tiba-tiba dia biha menemukan kendaraannya sudah ada di depannya, qaimatan dalam keadaan berdiri, indahu di sisinya. Wa akhadha maka langsung dia mengambil fi khitamiha dengan talinya, tali kekang kendaraannya. Tsumma qala kemudian dia berkata min syiddatil farahi dari sangatnya bahagia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma ya Allah, anta engkau abdi adalah hambaku, wa ana sedangkan aku rabbuka adalah Tuhanmu. Ahta'a dia keliru min syiddatil farahi saking sangatnya bahagia. Masya Allah. Artinya Allah itu lebih bahagia lagi itu mendengar taubatnya seorang hamba. Nah kalau Allah senang mendengarkan taubat hamba, maka siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling banyak taubat, yang paling banyak taubat. Makanya orang tirakatan itu mesti taubat biar dicintai Allah. Mau istighosah, astagfirullah biar dicintai Allah, nanti terus biar doanya dikabulkan Allah. Mau zikir, astagfirullah biar dicintai Allah, biar doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi istighfar, ba'da sholat istighfar, astagfirullah itu biar dicintai Allah, biar doa-doa ba'da sholat itu dikabulkan oleh Allah. Jangan main-main dengan istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Enggak kekeringan, datang hujan dengan istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Enggak punya harta, kasih harta oleh Allah. Enggak punya anak laki-laki, kasih anak laki-laki oleh Allah. Enggak punya teman, dikasih teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok begitu murah sekali Allah kepada ahli istighfar? Lah Allah senang. Allah senang. Ini adalah satu perkara yang kurang amalan, yang kurang diperhatikan sama banyak manusia, yaitu amalan taubat. Al-Fatihah.